Pertarungan antara Su Qian dan Han Feng masih berlangsung. Su Qian tak menyangka setelah beberapa tahun kekuatan Han Feng telah meningkat. Meski begitu, tentu tak akan mudah bagi Han Feng jika ingin mengalahkan dirinya. Jika saja Han Feng tidak kehilangan api surgawi miliknya, Han Feng yakin saat ini pasti dengan mudah dapat membunuh Su Qian. Pertarungan Xiao Yixian dengan Mo Tianxing terlihat begitu sengit. Saling adu kekuatan, tak ada yang mau mengalah. Ketuamu merasakan menghilangnya aura Fang Yan. Ia tak menyangka kemampuan Xiao Yan juga begitu hebat. Awalnya ia berpikir hanya gadis Douzong ini yang sulit dihadapi, namun ternyata Xiao Yan juga tak bisa diremehkan. Xian terlihat kewalahan melawan Moya dan Qisan. Xian bahkan terkena pukulan keras Moya. Qisan menghela napas karena merasa sudah membereskan Xian yang begitu merepotkan. Qisan dan Moya melihat ke arah pertarungan Xiao Yan. Moya terkejut dengan kekuatan Xiao Yan yang hanya De Huang bintang 4 namun dapat membunuh Douzong setengah langkah dan 2 De Huang puncak. Meski bocah itu hebat menurut Qisan, Xiao Yan yang baru saja mengakhiri pertarungan pastilah sudah kelelahan. Dan saat inilah kesempatan baginya. Qisan yakin jika mereka bekerja sama pasti bisa mengalahkannya. Mereka pun terbang menuju tempat Xiao Yan. Xiao Yan ingin menuju tempat Han Feng namun dicegat oleh Moya dan Qisan. Han Feng! Xiao Yan mengingatkan mereka jika mengetahui situasinya seperti apa sebaiknya tidak menghalangi dirinya. Qisan dan Moya dikejutkan dengan Xian yang bangkit kembali setelah terkena pukulan keras dari Moya. Xian marah karena pil miliknya hancur. Ia pun segera melompat cepat sambil mengepalkan tinjunya ke arah Moya, namun dapat dengan mudah dihindari oleh Moya. Xian meminta Xiao Yan untuk tidak khawatirkan dirinya dan meminta Xiao Yan menyerahkan bagian ini kepadanya. Xiao Yan pun mengiyakan dan ia segera terbang ke arah Han Feng. Xian pun kembali bertarung dengan Moya dan juga Qisan. Namun karena kalah jumlah, Xian pun masih kewalahan melawan mereka. Moya ingin segera menangkap Xian dan menjadikannya sebagai sandera, lalu memaksa Xiao Yan untuk menyerahkan cairan bodi dan juga pil penerobos ancestor. Xian yang marah berubah wujud membuat Moya dan Qisan terpental. Dengan wujud ini, Xian berhasil menendang Moya. Xiao Yan menggabungkan api miliknya untuk bersiap menyerang Han Feng. Han Feng yang melihat itu pun ia bergegas terbang ke arah Xiao Yan untuk menghentikannya. Su Qian dengan cepat telah berada di depan Han Feng. Han Feng menyuruh Su Qian minggir. Melihat itu, Su Qian menebak jika Han Feng takut dengan kekuatan api surgawi milik Xiao Yan. Karena Han Feng dihentikan oleh Su Qian, Han Feng meminta Ketua Mo untuk cepat menghentikan Xiao Yan. Ketua Mo merasakan tekanan yang sangat kuat dari Xiao Yan. Ia pun berniat segera menghentikan Xiao Yan agar Xiao Yan tak dapat menggunakan tekniknya itu. Tentu hal itu tidaklah mudah karena masih ada Xiao Yixian yang pastinya takkan membiarkan ketuamu begitu saja. Xiao Yixian akan berusaha menghadapi ketuamu, sedang Xiao Yan diminta untuk fokus menghadapi Han Feng. Han Feng terkejut melihat api surgawi 3 warna dan dirinya berencana untuk segera pergi dari tempat ini. Mo Tianxing pun melihat Han Feng yang kabur terlebih dulu. Namun kepergian Han Feng dihentikan oleh Su Qian.
Ketuamu dapat merasakan kekuatan yang menakutkan dari Xiaoyan. Jika diserang langsung tidak mati pun pasti akan cacat. Ia pun berpikir dengan hanya mengandalkan dirinya sendiri takutnya tak bisa menghentikannya. Hisan yang juga merasakan kekuatan itu pun menoleh ke arah Xiaoyan, namun karena dirinya memalingkan pandangan, dirinya diserang oleh Xian dan jatuh ke bawah air terjun. Setelah itu Xian pun kembali ke bentuk awalnya. Xian segera terbang mendekati Xiaoyan. Ia diberi pil oleh Xiaoyan. Ia menyadari jika ada semakin banyak orang yang datang ke tempat mereka. Xiaoyan berencana mengakhiri pertarungan secepatnya. Xiaoyan menawarkan teratai amarah dewa miliknya kepada Ketua Mo dan Han Feng. Ketua Mo yang melihat kekuatannya begitu menakutkan meminta Xiaoyan untuk tidak gegabah. Karena keselamatannya lebih penting, dirinya tidak akan ikut campur lagi dalam perebutan cairan body, dan ia berpamitan kepada Mang Oyen. Han Feng yang melihat Ketua Mo seperti itu, ia kembali menghasut Ketua Mo. Namun kali ini Ketua Mo tak terhasut lagi dengan apa yang dikatakan oleh Han Feng. Ia mengatakan bahwa ini adalah urusannya, kau tak perlu ikut khawatir. Kau sebaiknya pikirkan dirimu sendiri. Ketua Mo mengajak anaknya dan Hisan segera pergi. Setelah kepergian Ketua Mo, Xiaoyan menanyakan tempat di mana istana jiwa mengurung gurunya. Han Feng tak mengatakan tempatnya, ia malah mengatakan bahwa Xiaoyan bukanlah tandingan dari istana jiwa. Han Feng mengingatkan Xiaoyan yang membawa cairan bodi dan juga membunuh 3 tetua lembah Moyan, dan menyuruh Xiaoyan lebih baik memikirkan cara untuk kabur dari perburuan hantu iblis. Han Feng pun pergi. Ketika Xiaoyan ingin mengejarnya, ia dihentikan oleh Tetua Agung Suhian. Suhian meminta Xiaoyan untuk jangan gegabah dan menyarankan untuk kembali ke akademi terlebih dahulu. Xiaoyan pun nurut dan membatalkan tekniknya. Karena banyak orang yang menuju tempat mereka, Xiaoyan pun memutuskan untuk kembali ke akademi terlebih dulu. Han Feng berada di dekat jasad Fang Yan. Ia berharap adik seperguruannya yang baik dapat membawa cairan bodi ke akademi Jianan. Setelah dirinya mengundang hantu iblis keluar, itulah saatnya mereka musnah. Saat malam tiba, Xiaoyan dan kawan-kawan berada di depan api unggun agar tak kedinginan. Xiaoyan menjelaskan bahwa hantu iblis adalah pendiri lembah Moyan. Dia adalah master 1 generasi dengan Dekan. Meski kemampuannya kalah dari Dekan, tapi dia termasuk Douzong bintang 5 hingga 6. Xiaoli meminta Xiaoyan untuk tidak perlu khawatir. Ia mendengar hantu iblis mengasingkan diri dan selalu takut pada Dekan. Xiaoyan menghela nafas. Menurutnya Dekan lebih tidak bisa diandalkan daripada hantu iblis. Selama beberapa tahun dirinya di akademi, dirinya bahkan belum pernah melihatnya. Xian tiba-tiba meminta pil lagi kepada Xiaoyan. Xiaoli memberikan miliknya kepada Xian. Tetua Agung Suhian memanggil Xiaoyan. Xiaoyan pun mendekat. Tetua Agung Suhian memberikan gulungan teknik tempur pedang yang dibeli Xiaoli di pelelangan. Demi benda ini, dia tidak ragu menyinggung seorang master Douzong. Xiaoyan pun terharu dan menengok ke arah kakaknya. Xiaoli meminta Xiaoyan untuk tidak perlu terharu seperti itu karena mereka adalah saudara kandung. Berdasarkan kecepatan pelatihan Xiaoyan, Xiaoli yakin Xiaoyan pasti
butuh teknik itu untuk meningkatkan kekuatan. Xiaoli saat ini sudah berada di ranah Do Huang puncak. Selanjutnya asalkan Xiaoli berhasil menerobos Do Huang, maka pil penguras nyawa bisa dihancurkan sepenuhnya. Berkat menara pelatihan energi di gedung dalam, Xiaoli sering berlatih di bagian dasar dalam 2 tahun terakhir. Kecepatan latihan meningkat pesat, namun sayang api hati telah habis. Mendengar cerita kakaknya, Xiaoyan mempunyai sebuah cara. Xiaoyan menanamkan benih api hati ke dalam tubuh Xiaoli dengan api hati guntur. Dapat diaktifkan dengan energi tempur. Santi, 你这是干什么？ Xiaoyan meminta kakaknya untuk mempercepat latihan dan menerobos Do Huang secepatnya. Xiaoyan memberitahu Tetua Agung Suhian bahwa dirinya kembali ke wilayah hitam kali ini mempunyai satu tujuan lagi, yakni mengaktifkan menara pelatihan energi. Tetua Agung memang sedang menunggu Xiaoyan kembali, karena hanya Xiaoyan yang bisa melakukan hal itu. Xiaoyan meminta Tetua Agung Suhian untuk tak perlu khawatir. Xiaoyan akan mencari tempat yang tenang untuk melatih ilmu pedang. 我去找个安静的地方。 Xiaoyan berada di atas batu di tengah sungai duduk bersila. Ia membuka gulungan yang diberikan oleh kakaknya. Tak berapa lama wadah cairan bodi tiba-tiba keluar dengan sendirinya dari dalam cincin penyimpanan. Terdengar suara Pak Tua Yingsan yang berterima kasih kepada Xiaoyan yang telah mengawalnya sepanjang jalan. Yingsan pun segera mengambil cairan bodi dan pamit. Tak disangka ia diserang, ia pun tak tahu siapa yang menyerangnya. Kepergiannya pun akhirnya terhenti karena hal itu. Ternyata itu adalah Tetua Agung Suhian dan juga Xiao Yixian. Yingsan tak menyangka dirinya telah masuk jebakan Xiaoyan. Xiaoyan pun memuji Yingsan yang mempunyai banyak trik, bahkan mampu menyembunyikan kekuatan jiwa di dalam cairan bodi. Jika bukan karena Xiaoyan seorang master obat yang persepsinya sangat sensitif, takutnya benar-benar tidak menyadari tubuh salinan Yingsan berada di dalam cairan bodi. Awalnya Yingsan ingin menunggu Xiaoyan dan Han Feng terluka bersama-sama, baru memanfaatkan kesempatan itu untuk mengambil cairan bodi. Tapi dirinya tak menyangka Xiaoyan malah membunuh Fang Yan dan 2 tetua lainnya sendirian, bahkan memaksa Mo Tianxing dan Han Feng pergi. Alasan mengapa Xiaoyan tak segera mengatasi Yingsan dari awal adalah karena pada waktu itu terlalu banyak orang yang memburunya, jadi dirinya tak sempat mengurus Yingsan. Selain itu, cara menyembunyikan jiwa Yingsan juga sangat aneh. Meski dirinya bisa merasakannya, tapi dirinya tidak bisa menemukannya. Namun dirinya tahu Yingsan pasti akan muncul dalam 2 hari ini. Xiaoyan yakin Yingsan tak akan menunggu dirinya kembali ke Akademi Jianan. Mendengar penjelasan Xiaoyan, Yingsan sadar jika Xiaoyan memang sengaja pergi sendirian untuk memancingnya keluar. Jika Yingsan menyerahkan cairan bodi, Xiaoyan pasti tidak akan mempermasalahkan kejadian hari ini. Kalau tidak, jika tubuh salinan mereka hancurkan, tubuh asli pasti juga akan terluka. Selain itu, Xiaoyan sudah bisa merasakan posisi tubuh utama Yingsan. Yingsan tak menyangka Xiaoyan dapat menunjuk lokasi tubuh utamanya dengan tepat. Asal Yingsan mengembalikan cairan bodi, Xiaoyan berjanji Yingsan bisa pergi tanpa sedikit luka pun. Melihat situasinya seperti ini, Yingsan pun akhirnya memutuskan untuk mengembalikan cairan bodi. Meski Xiaoyan telah mendapatkan cairan bodi, Yingsan mengatakan bahwa Xiaoyan juga sulit untuk mengetahui kabar jantung bodi. Xiaoyan mengatakan bahwa targetnya bukanlah jantung bodi yang sulit dicapai, melainkan hanya cairan bodi. Yingsan pun berpamitan dan segera pergi. Akhirnya mereka berhasil membuat Yingsan menyerah. Tapi menurut Xiao Yixian, Yingsan tak semudah itu untuk menyerah. Xiaoyan mengeluarkan apinya. Hal ini dilakukan untuk mengecek kembali apakah tubuh salinan Pak Tua Yingsan masih ada atau tidak di cairan bodi. Jika ada, tubuh salinan Yingsan pasti keluar
karena terkena panasnya api. Benar saja tubuh salinan Pak Tua Yingsan keluar. Xiaoyan tak membiarkan salinan itu pergi begitu saja. Ia pun membakar tubuh salinan Pak Tua Yingsan. Dan sekarang mereka dapat kembali ke Akademi Jianan dengan tenang. Karena tubuh salinannya dibakar Xiaoyan membuat tubuh utama Yingsan terluka hingga muntah darah. Yingsan menganggap Xiaoyan sangat kejam. Dirinya telah mengingatnya. Setelah dirinya pulih, dirinya pasti akan memberi Xiaoyan pelajaran.